Come on. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Putaibetul Alimi, NIM 25111744043, kelas 2025B, Prodi PGSD, Fakultas PSDKU, Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah konsep dasar IPA. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang genetika dan proses pewarisan sifat. Teman-teman tahu nggak sih apa sih hereditas itu? Jadi hereditas adalah proses pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui gen. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khas seperti warna kulit, bentuk rambut, warna mata, atau tinggi badan. Nah, ciri-ciri tersebut dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui materi genetik yang terdapat di dalam sel. Nah, melalui hereditas kita dapat memahami mengapa seorang anak sering memiliki kemiripan dengan ayah, ibu, atau anggota keluarganya. Dalam pewarisan sifat terdapat beberapa istilah penting yaitu gen, DNA, dan kromosom. Gen adalah unit pewarisan sifat, sedangkan DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang sifat makhluk hidup. Lalu kromosom adalah struktur yang mengandung DNA dan gen. Hubungannya dapat diibaratkan sebagai berikut. Kromosom berisi DNA, DNA mengandung gen, gen menentukan sifat. Gen inilah yang mengatur berbagai karakteristik makhluk hidup seperti yang tadi, warna rambut, bentuk wajah, dan golongan darah. Sebelum sel membelah, DNA harus digandakan terlebih dahulu. Proses penggandaan DNA disebut replikasi DNA. Tujuan replikasi DNA adalah agar setiap sel baru memiliki informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Secara sederhana, DNA yang semula satu akan menggandakan diri menjadi dua DNA yang identik sehingga informasi genetik tetap terjaga. Gen tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga digunakan oleh tubuh untuk membuat protein. Protein sangat penting karena berfungsi untuk membangun jaringan tubuh, membantu pertumbuhan, memperbaiki sel yang rusak, dan membentuk enzim dan hormon. Proses penggunaan informasi genetik untuk menghasilkan protein disebut ekspresi gen atau sintesis protein. Secara sederhana, informasi yang tersimpan dalam DNA akan dibaca dan diterjemahkan menjadi protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Alurnya seperti ini, DNA menuju RNA dan menjadi protein. Nah, selanjutnya ada hukum Mendel. Nah, Gregor Mendel adalah ilmuwan yang dikenal sebagai bapak genetika karena berhasil menjelaskan pola pewarisan sifat melalui percobaan tanaman kacang ercis. Yang pertama ada hukum Mendel 1 atau segregasi. Hukum ini menjelaskan bahwa pasangan gen akan berpisah saat pembentukan sel kelamin. Contohnya terlihat pada persilangan satu sifat berbeda atau monohibrid. Yang kedua ada hukum Mendel 2 atau hukum asortasi bebas. Hukum ini menjelaskan bahwa gen-gen yang berbeda dapat diwariskan secara bebas kepada keturunannya. Hukum ini dapat diamati pada persilangan dua sifat berbeda atau dihibrid. Penemuan Mendel menjadi dasar pemahaman tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada beberapa kasus, hasil pewarisan sifat tidak selalu sama persis dengan yang diprediksi oleh hukum Mendel. Kondisi ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Beberapa contohnya itu ada seperti intermediate, misalnya bunga merah dan bunga putih menghasilkan bunga berwarna merah muda. Lalu ada kodominan, misalnya itu golongan darah AB. Dan selanjutnya ada polimeri, yaitu satu sifat dikendalikan oleh banyak gen seperti warna kulit manusia. Meskipun hasilnya berbeda, prinsip dasar pewarisan sifat Mendel itu tetap berlaku. Nah, pada manusia, banyak sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, golongan darah, dan lesung pipi. Dan juga selain sifat fisik, beberapa kelainan genetik juga dapat diwariskan seperti hemofilia, albino, dan buta warna. Selanjutnya nih, prinsip pewarisan dan proses terjadinya. Pewarisan sifat adalah proses diturunkannya sifat dari orang tua kepada anak melalui gen. Dan setiap anak menerima setengah materi genetik dari ayah dan setengah dari ibu. Karena kombinasi gen setiap anak berbeda, maka sifat yang dimiliki juga bisa berbeda. Nah, bagaimana sih proses pewarisan sifat itu? Yang pertama itu terbentuk sel kelamin, yang kedua terjadi pembuahan, yang ketiga materi genetik ayah dan ibu bergabung membentuk zigot. Nah, yang terakhir zigot itu berkembang menjadi individu baru yang memiliki sifat dari kedua orang tuanya. Contohnya, seorang anak dapat memiliki rambut seperti ayahnya tetapi warna kulit seperti ibunya. Nah, dalam mempelajari hereditas, kita perlu berpikir kritis dan tidak langsung percaya pada semua informasi yang beredar. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu tidak semua sifat ditentukan oleh gen, lingkungan juga berpengaruh. Lalu tidak semua penyakit
merupakan penyakit keturunan. Yang terakhir, saudara kandung itu bisa memiliki sifat yang berbeda meskipun berasal dari orang tua yang sama. Nah, dengan berpikir kritis, kita dapat memahami bahwa pewarisan sifat itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, jadi teman-teman, materi yang dapat kita pelajari hari ini yaitu hereditas merupakan proses pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui gen. Gen tersimpan dalam DNA yang terdapat pada kromosom. Informasi genetik dapat diwariskan melalui replikasi DNA dan digunakan untuk membentuk protein melalui sintesis protein. Nah, dengan pemahaman tentang hereditas membantu kita mengetahui bagaimana sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dasar-dasar pewarisan sifat dijelaskan melalui hukum Mendel dan berbagai variasi pewarisan yang ditemukan pada makhluk hidup. Jadi teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pergi ke taman memetik melati. Melati harum di pagi hari. Jika ada salah kata mohon dimaafkan hati. Terima kasih telah menyimak materi ini.